สวัสดีค่ะ นันโนนะคะ Hey Euphorians, udah produktif belum hari ini? Kalau udah, yuk Euphoria temani waktu santai kalian. Wah, siapa nih dari Euphorians yang gak kenal sama Nano? Yap, Nano adalah tokoh protagonis dalam series Grow From Nowhere. Dan sekarang Euphoria akan menceritakan season 2-nya nih. Di season kedua kali ini juga tak kalah seru dari season satunya loh. Dan tetap ada kejutan dari setiap episodenya karena semua ini based on true story yang diceritakan kembali dengan gagasan mengubah takdir dari korban menjadi pemenang serta membalikan nasib gadis-gadis yang dulunya menjadi korban dalam setiap insiden. Bercerita tentang Nano, dialah daughter of Satan yang senang berpindah-pindah sekolah untuk mengungkap rahasia kelam dari sekolah itu dan menghukum orang-orang yang bersalah juga loh. Bagi Euphorians yang ingin merasakan ketegangan dan juga emosi di series ini, lebih baik Euphorians stop sampai sini aja ya. Kalau masih ngeyel, yuklah gasken, ngeng! Halo? That's 1, 2, 3. Can you hear me, Euphorians? This is Euphoria! Sumber kebahagiaan kalian. Kita hidup di dunia yang menginginkan kesetaraan, tapi banyak orang yang gak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Ada yang menerima konsekuensi tindakan mereka, sementara yang lain mengabaikannya. Sebab pilihan akan lebih mudah untuk bisa meloloskan mereka. Mereka melupakan beban tidak terlihat atas tindakan mereka. Dimulai dengan seorang siswi yang menjadi pusat perhatian bagi satu sekolah dikarenakan dirinya yang tengah hamil. Dan siswi itu bernama Patch. สวัสดีค่ะ นันโนนะคะ Kemudian kita beralih pada Nano yang baru masuk sekolah nih. Ada seorang cowok yang menawarkan untuk duduk di sampingnya. Tapi bu guru malah menyuruhnya untuk duduk di tempat lain. Ternyata dari tadi Nano sudah diperhatikan nih sama tuh cowok. Lalu siswi di sampingnya yang bernama Lukmi ngasih tahu kalau cowok itu bernama Nanai dan teman sebangku di sampingnya bernama Jeng. Nanai akan menjadi ketua OSIS berikutnya nih Euphorians. Lukmi memperingati Nano untuk tidak jatuh cinta kepada Nanai karena dia sudah menghamili banyak gadis. Masalahnya sekolah itu tidak keberatan dikarenakan Nanai adalah murid terbaik dan beberapa gadis telah melakukan aborsi. Mengetahui itu, Nano berpikir untuk mendekatinya. Selama dia nggak hamil, ya gak apa-apa. Ketika istirahat makan siang, Nano dan Nanai sudah bermesraan nih di kantin. Padahal Lukmi sudah mengajaknya makan siang bersama. Sampai akhirnya Zeng pun harus bergabung dengan Lukmi. Mereka pun membicarakan kemesraan Nano dan Nanai. Zeng punya ide untuk membuat taruhan tentang hubungan Nano. Yang awalnya Lukmi menolak, akhirnya ia pun menyetujuinya nih. Sampai-sampai satu sekolah pun ikut taruhan. Nano dan Nanai pun terus bermesraan sepanjang hari. Mulai dari pemotretan majalah, ketika ekskul judo, hingga bermesraan di kelas lagi. Di sisi lain, Paige muntah-muntah di kamar mandi nih. Dan ternyata di sana juga ada Nano. Paige memberitahu Nano kalau orang-orang di sekolah bertaruh soal Nanai yang membutuhkan waktu berapa lama untuk celap-celup dengan Nano. Terlihat jelas bahwa Nano nggak peduli dengan hal itu. Dan sebenarnya, Paige hanya tak mau Nano menjadi korban. Setelahnya, Nano dan Nanai melancarkan aksinya di gudang nih. Nano melakukan hitungan mundur. 3 2 And yup, saatnya Nanai dan Nano melakukan celap-celup. Tepat setelah 3 hari, 3 jam, 33 menit mereka saling mengenal. Setelah aksinya terpuaskan dengan tanda berubah cupang di lehernya, Zeng pun akhirnya tahu rekor baru dari Nanai dan segera mencari siapa nih yang menang taruhan. Sayangnya, tebakan semua orang malah meleset. Tiba-tiba datang tuh Nano dan membaca taruhan orang-orang. ทายว่า3 วัน 5 ชั่วโมง Ternyata ada satu tebakan yang tepat, dan itu adalah tebakan Nano. Wow, licik banget ya Nano. Orang-orang yang mengira Nano dipermainkan, ternyata malah Nano yang mempermainkan Nanai. ทีเนี้ยใครล่าใครกันแน่เนี่ย Saat ekskul judo, Nanai terus saja kalah dari Zeng. Di kamar mandi, Nanai merasa kurang fit. Tiba-tiba Nano malah datang. Dan Nano langsung diembat tuh sama Nanai. Bodohnya, tongnya Nanai malah gak bangun sama sekali. Kemudian Nanai pun pergi dengan kesal.
Nano mengejarnya karena Nano tak ingin berpisah. Sebenarnya, Nanai membenci tatapan Nano yang melihat dirinya seolah-olah sebuah benda. Nano nggak mau putus nih, lebih baik dia mati aja. Nanai menjelaskan kalau dia hanyalah main-main saja nih. Dan tiba-tiba, Nano melakukan itu biar Nanai kelihatan jantan aja. Kemudian Nano memberitahu bahwa Nanai akan mulai merasakan sesuatu setelah hari ini. Singkat cerita, ketika makan siang, Paige mendekati Nano. Paige bercerita kalau awalnya dia tak tega dengan kandungannya. Tapi akhirnya ia menyadari kalau Nanai gak akan bertanggung jawab. Dia sudah minum pil aborsi tapi gak berhasil. Untungnya ia tak sedih akan hal itu. Di sisi lain, Zeng ingin meminta sampo ke Nanai. Tak sengaja, Zeng melihat otongnya Nanai yang mengecil nih. Singkat cerita, Nanai mencoba celup-celup lagi nih sama cewek lain. Tapi cewek itu malah kabur setelah melihat perut Nanai. Di rumah, Nanai terus memakai jaketnya. Ketika Nanai menyuap makanan, ia langsung memuntahkannya karena dirinya sangatlah mual. Orang tuanya menganjurkan Nanai untuk pergi ke dokter, namun Nanai gak mau. Saat di sekolah pun Nanai terus muntah-muntah dan orang-orang pun langsung membicarakan Nanai. Singkat cerita lagi nih, Nanai melakukan pemotretan dan fotografer di sana malah menggodanya. Lagi-lagi terjadilah adegan panas. Tapi ketika lampu menyala, yap, cewek itu langsung kabur. Keesokan harinya, Nanai langsung mengecek perutnya ke dokter. Dokter bertanya, pernah nggak Nanai menjalani prosedur ganti kelamin? Nanai menggelengkan kepala. Ternyata Nanai sedang hamil dan bayinya berkelamin perempuan dengan usia kehamilan 16 minggu nih. Nanai sangat kaget. Ini merupakan kasus yang langka sekali. Nanai mungkin memiliki organ reproduksi yang tidak normal. Di sekolah, Nanai terus menjadi pembicaraan orang-orang. Karena muak, ia pun akhirnya keluar kelas. Nanai kesal dan berteriak, Nanai. karena hal itu, ia tak bisa mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan ia terus diledek oleh orang-orang. Serta dia terus saja muntah secara tiba-tiba. Nanai menatap cermin, ia melihat perutnya yang semakin membesar. Tiba-tiba, Nanai berada di sebuah ruangan gelap. Mantan-mantannya menyumpahi dia. Mantannya juga mempertanyakan Nanai yang meninggalkan mereka ketika hamil dan mengajak mereka untuk aborsi. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Keesokan harinya, Nanai pergi ke sekolah untuk mengambil barang-barangnya. Semua orang di sana terganggu dengan kehamilan Nanai, terkecuali Nano. Di rumah, Nanai melihat kenangan dan prestasinya selama di sekolah. Kemudian orang tuanya tahu tentang kehamilan Nanai. Ayahnya menganggap kalau Nanai adalah masalah dan segera mengusirnya dari rumah. Nana yang diusir akhirnya ia pun pindah ke rusun yang kumuh. Hidupnya terus-menerus mengalami kesulitan dan dia pun meminum pil aborsi sebanyak-banyaknya. Nanai sangat tersiksa dan terjadilah pendarahan yang hebat di dirinya. Ternyata semua yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Kemudian ia mengambil pisau dan ia berniat untuk melukai bayinya. Tiba-tiba ada gadis yang mengetuk pintu. Tapi ketika dibuka, gadis dengan pita merah di rambutnya itu sudah pergi dengan meninggalkan surat yang berisi kalau gadis yang terakhir bersamanya adalah penyebab kehamilannya. Keesokan harinya, Nanai bertanya pada Nano perihal apa yang ia lakukan terhadap dirinya. Nano menjawab kalau mereka hanyalah main-main, dan kemudian Nano pun pergi. Nano. Di tengah perjalanan, Nanai bertemu dengan Paige. Nanai menangis dan meminta maaf atas apa yang dirinya lakukan terhadap Paige. Paige sudah tidak marah padanya, jadi Nanai gak usah minta maaf lagi. Sebenarnya mereka berdua bersalah atas apa yang terjadi. Selain itu, Paige tak menyesal dengan pilihan yang dibuatnya, dan mereka berdua pun berpelukan. Tibalah waktunya kelahiran dari Paige. Dengan perjuangan yang berat, akhirnya dia bisa melahirkan bayi yang imut. Di sisi lain, Nanai juga hendak melakukan prosesi sesar. Tiba-tiba,
Yap, itu semua hanyalah halusinasi dan Nanai melahirkan bayi yang sehat. Nanai sangat terkejut dengan bayi itu dan meminta untuk segera disingkirkan nih. Tapi jelas aja dokternya nggak mau dan biarin Nanai aja yang melakukannya sendiri. Ketika di rumah, bayi itu terus saja menangis. Kemudian Nanai berniat untuk mencekik bayi itu. Namun ia tak tega dan tiba-tiba keluar ASI dari dirinya nih Euphorians. Akhirnya Nanai pun segera menyusui bayinya. Lalu datanglah Nano. Nanai berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik dan meminta Nano untuk kembali bersamanya. Sayangnya, Nano hanya datang untuk menemui bayi itu dan memberinya hampers. Nano segera pergi dari sana, dan di sepanjang jalan, Nano melihat foto wajahnya yang dicoret-coret nih Euphorians. Nano mengikuti kemana foto itu berakhir, dengan foto terakhir ketika Nano menemui Nanai tadi nih. Dan kita juga diberikan misteri atas coretan si Yusun dan juga tali merah itu. Dan episode 1 pun berakhir. Wah, gimana episode 1 Girl From Nowhere season 2 kali ini Euphorians? Kalau dari pandangan Euphoria, episode ini tuh memberikan pelajaran ke depannya atas apa yang dilakukan. Karena semua penyebab pasti akan ada akibatnya juga. Dan kita haruslah bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, di episode ini juga kita dibuat bertanya-tanya tentang coretan di tembok dan juga siapa sih sebenarnya yang memakai pita merah di rambutnya. Euphorians bisa kok berdiskusi di kolom komentar. Atau kalian juga dapat menunggu jawaban di episode selanjutnya. Kalau gitu, Euphoria pamit undur diri. Makasih udah nonton. Eat well, sleep well, cause all is well. Oke, bye.